Assalamualaikum. Tugas UAS kelompok 5. MK Bimbingan Konseling. Dosen pengampu Boneng Sunani S. Kom. MI Kom. Kenalin, ini Adelia. Milani. Sarniti. Ainun. Dan Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu dan Ibu? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Boleh. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih udah memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan, apakah kalian sudah tahu nih apa konseling kelompok ini? Belum Bu. Berarti ini baru pertama kali ya ikut konseling kelompok kayak gini? Ya Bu. Iya Bu. Oke, jadi konseling kelompok ini merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu permasalahan melalui dinamika konseling kelompok seperti ini. Nah, tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah, baik itu masalah pribadi atau masalah sekolah. Jadi, caranya itu masing-masing dari kita menyampaikan permasalahannya masing-masing. Oke, baik, kita mulai saja. Bu, jelaskan dulu caranya ya. Jadi, caranya nanti kita menyampaikan permasalahannya masing-masing. Itu ya, teman-teman. Iya Bu. Terus nanti kita pilih salah satu permasalahan mana nih yang mau diangkat dan yang mau diselesaikan. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang harus teman-teman ketahui ya. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kita ini nanti dimohon untuk menjaga kerahasiaannya ya. Itu ya. Dan asas kesukarelaan, jadi kesini itu atas keinginan sendiri ya. Benar? Iya. Gak ada tekanan sama sekali ya dari luar. Oke. Dan asas keterbukaan, jadi dari masing-masing teman-teman nanti silahkan terbuka untuk mengeluarkan apa permasalahannya. Dan kita semua di sini akan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, setuju ya teman-teman? Ya. Oke. Sebelum kita mulai konseling kelompok, kita kenalan terlebih dahulu. Nah, Ibu tahu kalian sudah saling kenal, tapi alangkah lebih baiknya kita biar lebih kenal lebih dekat lagi. Oke, dimulai dari Ibu ya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Jia. Di samping kanan Ibu ada siapa? Di sini dengan Ainun Nafah. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Meirani Alfalakia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Sapitri. Oke. Dan saya dengan Santi. Oke, terima kasih teman-teman udah memperkenalkan diri. Nah, dalam konseling ini ada hal yang sangat penting, yaitu menjaga rahasia yang Ibu bilang tadi. Setuju ya teman-teman? Jadi di sini kita harus menjaga rahasia. Apakah sepakat? Sepakat, Bu. Oke. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar janji. Apakah teman-teman bersedia dan sanggup? Sanggup, Bu. Oke, ikutin kata-kata Ibu ya. Iya, Bu. Saya berjanji Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Baik, selanjutnya dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu. Nah, kira-kira kalau 20 menit cukup nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Iya.
perlu Ibu tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu pemecahan atau penyelesaikan masalah atau permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya. Nah, dari masing-masing kita nanti akan menyampaikan permasalahannya, dimulai dari siapa dulu? Ibu Sarniti boleh. Izin ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Cia, langsung saja saya mencoba menyampaikan permasalahan saya, yaitu bisa dibilang trauma dengan seorang sahabat. Kenapa? Alasannya karena saya merasa setiap punya sahabat hanya di awal saja baiknya, tetapi setelah lama kemudian saya merasa mereka hanya memanfaatkan saya. Nah, jadi kenapa saya bilang trauma? Akhirnya saya merasa tidak percaya lagi dengan siapapun gitu. Nah, saya jadi ego untuk saya bisa sendiri tanpa siapapun. Nah, apakah dengan ego saya ini sudah baikkah atau memang ada solusi yang lain gitu? Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sarniti. Selanjutnya, oke, boleh. Ibu Nap. Baik Ibu, izin. Jadi Ibu, gimana sih kalau kita dari mood swingnya ke bawah-bawah, dari pun suasananya tuh, kalau kita lagi malesnya tuh bagaimana sih cara tanggapan kunci daripada teman-teman sekalian? Jadi saya ingin uraian daripada masalah tersebut. Baik Bu, terima kasih. Jadi ya baik, terima kasih Bu Nap. Jadi Bu Nap ini punya masalah dari segi mood gitu ya. Oke, baik, selanjutnya. Permasalahan saya sama Bu, kayak Bu Nap. Terima kasih. Kenapa? Bisa dijelaskan? Jadi Bu, gimana sih menghilangkan rasa malas Tiba-tiba muncul. yang tiba-tiba muncul? Padahal kita harus semangat gitu, menempatkan juga yang gitu. Oke, baik. Jadi permasalahan Ibu Mei ini sama dengan Ibu Nap Iya. dari segi mood ya. Oke, selanjutnya. Baik, permasalahan saya sama dengan seperti Bu Niti, tapi saya bukan teman, ini soal dari pasangan. Terima kasih Oke. Bu. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah semuanya sudah mengutarakan permasalahannya masing-masing. Nah, sekarang kita mau mengangkat permasalahan yang mana nih? Dari Ibu Niti saja, nggak apa-apa. Oke, kita ngangkat permasalahan Ibu Sarniti aja ya. Iya, Bu. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, mohon maaf Ibu Sarniti, sebelumnya bisa diulangi kembali. Jadi Bu, apakah saya sudah benar atau tidak dengan keputusan saya sekarang ini bahwa saya tidak butuh lagi dengan seorang teman gitu, karena memang ini seringnya saya ibaratnya dihianati atau dimanfaatkan oleh seorang teman. Jadi, bagaimana solusinya? Gitu. Apakah itu sudah baik atau belum dan harus seperti apa saya? Terima kasih. Dan ciri-ciri teman yang baik itu menurut Ibu ataupun rekan yang lain tuh seperti apa gitu? Bisa sedikit mungkin ada gambaran buat saya, karena sifat-sifat orang kan beda, tapi saya merasa semuanya sama saja gitu. Terlalu kecewa sepertinya. Oke, baik Ibu Sarniti, terima kasih sudah mengutarakan permasalahannya lagi. Nah, dari teman-teman ada yang mau menanggapi dahulu dari permasalahan Ibu Sarniti? Siapa yang mau menanggapi dahulu? Izin menanggapi permasalahan Ibu Niti. Menurut saya tidak semua teman itu seperti yang Teh Niti alami. Yakin masih ada orang yang tulus kepada kita ya.
tentunya teman. Diibaratkan hilang satu tumbuh seribu. Terima kasih Bu Cia. Bagus sekali ya tanggapan dari Ibu Adel. Nah, dari teman-teman yang lain boleh ada yang mau menanggapi lagi? Boleh Ibu menambahkan izin. Jadi kan tadi ada ibarat istilah kata Adel, apa sih tadi? Tumbuh satu, Hilang satu. hilang satu tumbuh seribu. Jadi kalau menurut Nap, jadi dunia ini tidak seluas daun kelor gitu. Jadi kita boleh berbaur kemanapun, kita juga berhak untuk berbahagia gitu. Jangan di satu posisi kita di situ ya di situ aja. Ya bolehlah kita menoleh selagi itu untuk kebaikan. Baik, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi? Oke, terima kasih Bu Nap. Baik, selanjutnya ada yang mau menanggapi lagi? Menurut saya berteman itu nggak harus pilih-pilih orang ya. Jadi kita harus tahu karakternya juga. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih udah saling menanggapi. Nah, sebelumnya kalau Ibu boleh tahu kegiatan Ibu Niti ini sehari-hari ngapain ya? Jadi dari sebelumnya Bu ya, Iya. sebelumnya kan saya itu berkegiatan ibaratnya hanya seorang ibu rumah tangga, di mana saya hanya mengantar jemput anak saya ke sekolah. Nah, di mana mungkin di situlah saya bertemu dengan beberapa teman seperti itu mungkin, terus ya sehari-hari hanya itu aja. Terus kalau sekarang sih alhamdulillah sudah mengajar juga Ya, gitu kan. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin kan ada juga di teman di tempat perkuliahan gitu ya, hanya saja seperti yang saya bilang belum ada ya, belum menemukan mungkin teman yang saya inginkan itu. Kalau kegiatannya gitu. Kegiatan intinya ya sebagai ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, Ibu Sarniti, apakah sebelumnya pernah melakukan atau terjadi suatu kejadian yang bisa membuat Ibu Sarniti ini merasa, ngapain sih berteman gitu? Atau ada kejadian seperti apa sehingga Ibu Sarniti ini sampai trauma? Kita bisa katakan trauma ya, karena Ibu Sarniti ini sampai merasa sudah tidak mau mempunyai teman kembali. Iya, misalnya ya, salah satunya ya. Jadi ya tadinya di awalnya misalnya saya dengan teman saya, ya dia seperti biasa ketika mungkin saya memberi sesuatu, begitu pun ada feedbacknya kepada kita. Nah tapi eh, setelah lama-lama dia mengharap feedback yang lebih dari itu. Mungkin lebih ke sensitif apalagi dengan masalah keuangan. Nah lagi sudah bukan lagi apa ya, istilahnya minta tolong gitu kan. Kalau soal uang kan sensitif, minjem. Akhirnya lama gitu kan, susah bayar, tapi oke nggak apa-apa ya kan. Kembali lagi seperti itu gitu, oke nggak apa-apa, dari misalnya mungkin dari kecil jumlahnya besar dan saya rasa mungkin ini udah keseringan. Yang saya pikir apa Bu, jadi ya teman-teman, saya mikir sebagai seorang ibu rumah tangga sama saya juga, apakah suaminya itu mengetahui atau tidak gitu kan. Kan kita juga merasa tidak enak gitu. Nah, itu sebenarnya gitu. Terus seperti itu. Jadi saya berpikir apakah dia hanya di saat butuh saja gitu, karena memang ketika kita di posisi terendah nggak ada gitu sih sosok teman itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, tanggapannya bagaimana tentang permasalahan Ibu Sarniti ini? Kan sudah dijelaskan ya barusan, bahwa emang teman seperti itu bisa dikatakan toksik ya. Baik, siapa yang mau menanggapi? Izin menanggapi ya Bu Sarniti. Menurut saya orang seperti itu jadi kebawahnya nggak nyaman, ke kitanya nggak nyaman ya, terus nggak leluasa juga. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Adel. Ada lagi? Ya, dan jangan salah pilih teman lagi. Mungkin itu aja, terima kasih.
Teman-teman dan juga Ibu Jia, ada yang bisa saya ambil bahwasanya kan eh, saya bisa belajar dari pengalaman yang sudah saya alami seperti yang Bu Melani bilang atau Bu Melani katakan. Jadi saya harus bisa memilih mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik gitu. Insya Allah nanti karena manusia kan nggak mungkin hidup sendirian, kita butuh teman. Insya Allah saya mau memulai sedikit demi sedikit menerima lagi siapa saja yang mau berteman dengan saya. Begitupun mudah-mudahan saya juga bisa diterima oleh nanti teman saya. Terima kasih semuanya. Oke, baik teman-teman, kita sebenarnya bisa belajar ya dari pengalaman Ibu Sarniti ini tentang terkait masalah hal bagaimana sih cara mengetahui teman yang baik itu seperti apa. Nah, dari teman-teman sendiri tadi sudah menanggapi, sudah cukup bagus. Menurut saya, Ibu Sarniti, jadi kita itu harus lebih hati-hati, apalagi kan seperti Ibu Nap, Ibu Mei, dan Ibu Adel yang masih single ya. Iya, belum berkeluarga. Jadi masih ke sana kemari. Jadi pada zaman Nabi pun sebenarnya sangat penting memilih teman itu. Jadi apakah teman itu membawa hal positif, apakah teman itu menjerumuskan kita. Kita ini adalah dengan siapa kita bergaul. Seperti yang pernah saya dengar atau cuplikan yang pernah saya baca, itu dari Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Kita bergaul dengan tukang minyak, kita juga kebawa wangi gitu ya. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan pandai besi, tahu kan pandai besi teman-teman? Iya. Ya, pasti kita juga akan kena percikan apinya. Nah, dari situ aja kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu emang bisa dilihat dari siapa teman duduk kita dan siapa teman bergaul kita. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya berteman boleh, asal jangan sampai merugikan kita sendiri. Bergaul boleh, asal kita tahu batasan. Nah, apalagi Ibu Sarniti sudah berkeluarga, mungkin ada saja batasan yang harus gitu ya, harus dijalankan sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana bertemu dengan sahabat atau teman di luar. Sebagai mahasiswa juga bagaimana gitu. Nasihatnya untuk ini yang masih single, harus lebih hati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas, apalagi kan perempuan ya. Alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai melaksanakan konseling kelompok ini dengan baik dan permasalahan Ibu Sarniti telah menemukan solusi atau pemecahan masalah. Nah, untuk sesi konseling yang akan datang, kita akan membahas permasalahan teman-teman yang lain ya. Nah, untuk itu kita akan mengadakan konseling kelompok ini maunya kapan? Boleh Bu, nanti di minggu depan ya. Waktu yang sama, di jam yang sama. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Mungkin Ibu cukupkan saja sesi konseling kelompok ini hari ini. Karena waktunya juga sudah mepet ya, sudah selesai. Sudah mau hampir habis. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Ibu pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.